Selamat datang kembali ke channel saya. Di video kali ini kita akan membahas 3 soal berikut. Soal nomor 4, sebuah delegasi beranggotakan 4 orang akan dipilih dari 6 pria dan 7 wanita. Disyaratkan bahwa delegasi itu harus ada, nah ditambahkan kata tepat 2 orang wanita. Artinya dari 4 orang ini harus ada 2 orang wanita. Berarti sisanya adalah 2 orang pria lagi. Nah, banyak cara untuk memilih delegasi itu adalah, kemudian soal nomor 5, banyak diagonal dari sebuah segi 8 adalah titik titik titik. Soal nomor 6, 16 kesebelasan akan bertanding dengan sistem setengah kompetisi. Banyak pertandingan yang harus dilaksanakan adalah titik titik titik. Nah, pertama-tama kita harus melihat kembali pengertian dari kombinasi. Kombinasi CNR itu didefinisikan sebagai N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N dikurang R faktorial. Nah, ini dua hal ini silakan dibaca sendiri. Nah, kemudian ingat bahwa kombinasi itu digunakan pada saat kita mau memilih. Ya, kata kuncinya adalah memilih. Oke. Nah, memilih kartu ataupun kita memilih grup, jadi memilih anggota dari sebuah kelompok untuk mewakili suatu kelompok dan sebagainya. Nah, kunci untuk penggunaan kombinasi adalah bahwa urutan itu tidak penting. Nah, maksudnya adalah jika misalnya kita ada 5 orang. 5 orang yaitu A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Nah, dari 5 orang ini kita mau milih 2 orang. Nah, ternyata yang terpilih adalah AB. Nah, itu sama artinya dengan kalau yang terpilih adalah BA. Karena sama saja 2 orang ini yang mewakili kelompok itu. Nah, itu artinya bahwa urutan pemilihan apakah A dulu dipilih baru B atau B dulu baru dipilih kemudian A itu tidak ada bedanya. Makanya itu dikatakan di sini bahwa urutan tidak penting. Ya. Nah, kemudian ingat 4 poin ini yaitu beberapa soal umum di mana kita menggunakan kombinasi. Yang pertama adalah banyak diagonal pada bangun segi N itu sama dengan C N2 dikurang N. Kemudian banyak jabat tangan untuk N orang yang tidak saling mengenal itu sama dengan CN2. Kemudian banyak pertandingan antara N tim olahraga dengan sistem setengah kompetisi itu sama dengan CN2. Sedangkan kalau sistemnya adalah full kompetisi, kita tinggal kalikan 2 dengan CN2 yang tadi. Nah, jadi sekarang kita tinggal membahas ketiga soal ini. Nah, kita mau memilih 4 orang, di mana dari 4 orang itu disyaratkan bahwa harus ada 2 wanita, maka artinya sisanya adalah 2 pria. Nah, sedangkan yang tersedia bahwa pria yang tersedia adalah 6 orang, sedangkan wanita yang tersedia adalah 7 orang. Nah, artinya kalau kita mau memilih wanita, berarti dari 7 kita harus pilih 2. Nah, kalau kita mau memilih yang pria, berarti dari 6 kita harus pilih 2. Nah, C72 itu sama artinya dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ini kalau kita sederhanakan, itu sama dengan 7 kali 6 per 2, itu sama dengan 21. Kemudian C62 itu sama artinya dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Itu sama artinya dengan 6 dikali 5 per 2. Hasil akhirnya adalah 15. Nah, lalu kita tinggal kalikan saja hasil dari kedua angka ini. Jadi hasil akhirnya adalah 21 dikali dengan 15
itu adalah 315. Nah, kita lihat opsi yang sesuai adalah ini, berarti jawabannya adalah C. Nah, untuk soal nomor 5, ini sama persis dengan yang sudah saya sebutkan di sini bahwa banyak diagonal pada bangun segi N. N di sini adalah segi 8. Nah, berarti kita tinggal menghitung C N2 dikurangin N, berarti C82 dikurangi 8. Nah, kita urus terlebih dahulu apa itu C82. Itu adalah 8 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial, kemudian dikurang 8. Nah, ini kalau disederhanakan, hasilnya adalah 8 kali 7 per 2, kemudian dikurang 8, tinggal dicoret. Nah, 4 kali 7 adalah 28, kemudian dikurang 8, jadi hasil akhirnya adalah 20. Kita lihat opsi yang sesuai adalah C. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 6, ada 16 kesebelasan, nah, berarti ketahuan bahwa N-nya adalah 16, kemudian mereka akan melakukan pertandingan dengan sistem setengah kompetisi. Nah, sesuai dengan yang sudah disebutkan di sini, untuk sistem setengah kompetisi, banyak pertandingannya adalah C62. Berarti maksud saya CN2. Berarti kita tinggal masukkan N-nya 16, C16 2, ini sama artinya dengan 16 faktorial per 2 faktorial dikali 14 faktorial. Kita jabarkan 16 kali 15 kali 14 faktorial per 2 dikali 14 faktorial. Nah, ini juga bisa dicoret menjadi 8. Berarti hasil akhirnya adalah 8 kali 15 sama dengan 120, sesuai dengan opsi C. Nah, demikianlah pembahasan untuk ketiga soal yang tadi. Nah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Tinggalkan juga komentar kamu tentang apa yang kamu suka ataupun tidak suka tentang video ini. Silahkan di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.